Kenapa kamu kursus begitu lama? Karena saya pertama suka bahasa Inggris, dan kedua saya pengen jadi guru bahasa Inggris. Woi. And someday I want to be an English teacher. Why? Because around me, a lot of people, especially my friends, when I speak English, they don't know about what I'm saying. Ibu tahu nggak putrinya itu ternyata hebat, pokoknya keren banget. Ketika dia bermain dengan boneka, antara satu dengan yang lain, dia pakai berbahasa Inggris. Kalau pas latihan di percakapannya ya. Cara ngomongnya, karena dia mengikuti di TV. How long have you studied English? 2 years more. 2 years, ya, dalam 2 tahun bahasa Inggrisnya bisa seperti ini lancarnya, fasihnya. What's your hobby? My hobby is learning English, singing, and swimming. Swimming. Nah, para pemirsa, bahasa Inggris itu hobi. Halo, selamat pagi, salam hebat luar biasa para pemirsa Puji Empire. Semoga semua dalam keadaan happy dan sehat selalu. Kembali ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menginspirasi tentang the power of English, dan saya akan menginspirasi tentang 2 siswa PEC yang sangat luar biasa. Pertama, Laurencia yang baru berumur 10 tahun, tapi bahasa Inggrisnya sudah sangat luar biasa, bahkan seperti native speaker, ya, sudah sangat fasih. Dan hebatnya, dia belajar bahasa Inggris bukan dari mamanya yang sudah bisa bahasa Inggris atau papanya yang sudah bisa bahasa Inggris dan biasa berbahasa Inggris di rumah, tapi dia belajar pertama dari YouTube dan juga dari kursus di PEC. Itu yang sangat luar biasa. Dan berikutnya seorang siswi SEMEA yang bernama Zahara, dia sudah berkursus selama 7 tahun. 7 tahun, dan bahasa Inggrisnya sudah pasti, sudah tentu sangat luar biasa. Apa yang menjadi inspirasi? Yang menjadi inspirasi adalah dia tahan sampai 7 tahun dengan kesulitannya, dengan melawan kebosanannya, dan juga teman-temannya yang mengajak berhenti, tapi dia tetap kursus hingga 7 tahun, dan akhirnya bahasa Inggrisnya fasih, dan juga dia jadi sangat terkenal, dan juga dia sekarang akan menjadi, mudah-mudahan akan menjadi juara vlog se-Indonesia. Sekarang sudah masuk semifinal, ya. Juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Laurencia dan juga dengan Zahara dan juga dengan mamanya Laurencia, ya. Para pemirsa, untuk bahasa Inggris itu sekarang sudah sangat amat penting, ya, karena untuk apapun sekarang memerlukan bahasa Inggris, apalagi untuk bisnis, untuk sekolah, untuk masa depan, ya. Bahasa Inggris sangat penting, sangat diperlukan untuk zaman sekarang. Untuk yang belum bisa bahasa Inggris, ayo kita kursus bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris dimanapun, di YouTube, di kursus-kursus. Karena apa? Karena sangat-sangat penting. Bahasa Inggris itu sangat-sangat penting. Kalau nggak bisa bahasa Inggris zaman sekarang seperti orang buta huruf, ya. Jadi begitu pemirsa, ya. Mari kita semuanya kita bikin Indonesia rata-rata bisa berbahasa Inggris, dan kita siapkan putra-putrinya untuk bisa bersaing di kancah internasional dengan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Dan ayo kita persiapkan putra-putri kita untuk bisa bahasa Inggris agar bisa mencari pekerjaan atau bisa berbisnis dengan mudah atau bisa studi ke luar negeri dengan mudah. Ya, yuk kita invest, ya, karena bahasa Inggris adalah investasi. Mungkin kita perlu biaya, akan keluar biaya, tapi insya Allah nanti kalau sudah pintar bahasa Inggris, biaya itu tidak akan sepadan dengan hasil karena pintar bahasa Inggris. Dan hati-hati
untuk belajar bahasa Inggris yang paling tepat adalah dari umur dini, yaitu dari umur 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun. Itu yang paling tepat, paling bagus anak lagi cerdas-cerdasnya untuk belajar bahasa. Setelah itu agak kurang. Makanya bagi para orang tua yang punya putra-putri antara umur 3 tahun sampai 12 tahun, ayo kursuskan ya bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain atau apapun, atau ngaji atau apa, karena umur-umur segitu adalah golden age, umur keemasan, umur di mana anak-anak itu dalam keadaan cerdas secerdas-cerdasnya. Jangan sampai Bapak Ibu kehilangan masa kemasan putra-putri Bapak Ibu. Putra-putri Bapak Ibu adalah investasi ya yang akan membahagiakan Bapak Ibu di suatu saat nanti, andaikan investasinya itu bagus dari awal sudah dipersiapkan untuk bisa bersaing di masa yang akan datang. Ya, mari kita ikutin obrolan saya dengan Zahara yang sudah kursus 7 tahun dan betapa bahasa Inggrisnya sudah wow, sudah luar biasa. Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan adik kita Laurencia yang baru berumur 10 tahun, dan dengan mamanya gimana pengalaman-pengalamannya, trik-triknya ya, punya putri yang bisa bahasa Inggris dengan baik. Oke, mari kita ikuti. Selamat pagi, good morning everybody. Sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang murid PIC yang namanya Zahara. Zahara. Ya, dari PIC mana ini? I'm from PC Cipondo. PC Cipondo, from PC Cipondo. Dari PC Cipondo. By the way, how long have you been studying English in PC? Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Inggris di PC? Saya sudah 7 tahun di PC. 7 years, 7 tahun para pemirsa. Kenapa kamu kursus begitu lama? Karena saya pertama suka bahasa Inggris, dan kedua saya pengen jadi guru bahasa Inggris. Oh, I see. Jadi itu kenapa saya pengen belajar bahasa Inggris. Kenapa kamu pengen jadi guru bahasa Inggris? Karena di sekitaran saya, terutama teman-teman saya, banyak di saat saya berbicara bahasa Inggris, banyak teman saya yang nggak ngerti. Jadi dan saya juga lihat di YouTube atau di video-video di TikTok, di tempat media-media lainnya, itu banyak orang yang di saat dites bahasa Inggris mereka nggak bisa. Itu kenapa saya pengen jadi guru bahasa Inggris, karena saya pengen nge-share ilmu saya, pengen ngajarin mereka bahasa Inggris, dan saya juga pengen kalau orang Indonesia itu semuanya bisa bahasa Inggris dan bisa Indonesia itu bisa setara sama negara lain. Okay, can you tell about it in English? Okay. Come on. And someday I want to be an English teacher. Why? Because around me, a lot of people, especially my friends, when I speak English, they don't know about what I'm saying. They don't understand what I'm saying. And I see in a lot of video that a lot of people, especially Indonesian people, cannot speak English. That's why I want to be an English teacher, because I want to share my knowledge. I want to teach them how to speak English. So Indonesia same with other country. Oke, bisa kamu ceritakan bagaimana pertama kamu belajar bahasa Inggris? Atau tertarik berbahasa Inggris, atau pengen belajar bahasa Inggris? Apa itu kamu disuruh sama orang tua atau bagaimana? Kalau disuruh enggak, karena itu kemauan sendiri. Waktu pas kelas 5 SD, guru-guru PIC datang ke sekolah SD saya dan memberikan brosur-brosur, juga piagam atau sertifikat untuk murid yang berprestasi dari ranking 1 sampai 10. Dan alhamdulillah saya salah satunya. Jadi saya ditawarin, maksudnya teman-teman saya, sekolah saya ditawarin untuk belajar bahasa Inggris di PIC. Dan awalnya saya nggak mau, tapi karena ada teman saya yang mau, akhirnya teman saya ngajak, ayo dong kursus di PIC bareng, gitu kan. Dan saya mikir-mikir dulu pertamanya, dan akhirnya saya mau, dan
bilang ke orang tua, izin ke orang tua, dan alhamdulillah orang tua ngizinin saya dan saya. Okay, can you tell it in English? Okay, for the first time, the teacher from PSC comes to my elementary school, and they give us like brochure and certificate to people or to students that are have prestation from rank 1 to 10, and I'm the one that get that certificate. So the teacher in PSC gave me like opportunity or asked me or offer me to study at PSC. So for the first time, my friends asked me to join at PSC, but for the first time I don't want to like study English, but my friends asked me, and I asked my parents, and my parents allowed me, and then so I began to register to study English at PSC. Oh ya, gini, ada punya pengalaman yang indah berhubungan dengan bahasa Inggris, pengalaman yang menarik gitu. Oke, Yang kalau berhubungan dengan bahasa Inggris ya, itu. yang waktu itu sih yang ngebuat saya kayak maybe we can call it like popular in PSC. Yeah, make me popular in PSC. Like, jadi waktu itu guru di PSC saya suruh saya buat video tentang sunah-sunah untuk waktu itu saat itu Lebaran. Jadi saya disuruh bikin video tapi pakai bahasa Inggris, dan dari situ mulai saya nggak kepikiran kalau misalkan akhir-akhirnya atau kejadiannya bakalan kayak gini, maksudnya kayak bakalan itu bisa kayak semua orang bisa kenal saya. Padahal dulu tuh saya ya udah kayak murid biasa aja, kayak ya nggak populer sekali. Iya, nggak terlalu diperhitungkan lah. Iya, nggak terlalu diperhitungkan. Setelah bisa bahasa Inggris baru mereka, jadi popular. Iya, popular. Dan dari situ saya udah kirim videonya ke guru-guru PSC, terus ternyata a lot of teachers in PSC likes my video, dan akhirnya saya ditawarin kayak banyak untuk bikin video untuk ke PSC lain gitu, untuk berkunjung ke PSC lain dan ngisi-ngisi acara di sana juga, dan alhamdulillah. Amazing, because of English. Yeah, because of English. Do you have any suggestion? Ada apa? Saran-saran untuk teman-teman kamu di luar sana? Ada. Saran saya untuk teman-teman yang di luar sana, ya, kalau yang belum ada kursus bahasa Inggris ya, yang belum belajar bahasa Inggris ya, sayang sekali ya. Iya, kayak saran saya untuk teman-teman yang udah punya niat atau pengen kursus bahasa Inggris, saran saya cepet lakuin sekarang juga, karena itu bermanfaat banget buat kalian, buat masa depan kalian, karena kan sekarang kebanyakan perusahaan nyari orang yang bisa dua bahasa, terutama bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi itu suatu keberuntungan kalau kalian itu bisa bahasa asing, dan maybe it can makes you popular and like me. Yeah, like me. Dan bermanfaat banget sih, karena ya bakalan banyak orang yang kenal kalian akibat kalian bisa akibat kalian bisa bahasa Inggris, dan itu juga mempermudah kalian, apalagi kalau kalian itu pengen ada niat untuk kuliah atau pergi ke luar negeri, itu bermanfaat banget buat kalian, dan kalian juga bisa ngebangun relasi sama orang-orang di luar negeri, dan nggak cuma hanya di dalam negeri aja, tapi kalian juga bisa ngebangun relasi, jadi teman kalian itu banyak dari luar negeri, so that's why English is important. Can you tell it in bahasa Inggris? In English? Okay, for you guys, for everyone. Outside there. Yeah, outside there. If you have if you have thoughts to study English, let's just do it now, because English is important and it can get you a lot of benefits, and you can take advantage of it. Because now a lot of companies needs a person who can speak English, and now a lot of interviews use English, so that's why in this era, a lot of textbooks, technologies use English, so it will be
you should be able to speak English well, or you should understand, or at least you should understand about English. So English is very important, and just do it, just let it flow, and I swear that it can make you popular, or it can makes you easier to get a job. Thanks. Oke, para pemirsa Puji Empire, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bahasa Inggrisnya sudah seperti ini, masih muda seperti ini, menurut Anda bagaimana? Apakah kira-kira masa depannya akan lebih baik daripada yang belum bisa bahasa Inggris? Ya, jangan mau kalah dari semuanya, para pemirsa yang punya putra-putri yang belum bahasa Inggris, belum pintar bahasa Inggris, dan para pemirsa yang tidak senang bahasa Inggris, yang belum ingin belajar bahasa Inggris. Mari kita simak video-videonya, nanti rasakan betapa bahasa Inggris itu mudah, dan karena mereka ternyata bisa, dan ini insya Allah membuat masa depan kita semuanya menjadi lebih baik, dan kita bisa membuat negara kita, bangsa kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan negara-negara lain. Terima kasih para pemirsa, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya dengan siswa-siswi PISI berikutnya. Bye bye, see you, thank you. See you, thank you. Para pemirsa Puji Empire, selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia selalu. Para pemirsa, siang ini saya lagi bersama dengan ibunya Laurencia yang sangat hebat, luar biasa. Baru umur 10 tahun tapi bahasa Inggrisnya sudah sangat bagus dan sangat rajin berbahasa Inggris. Walaupun dalam keadaan sendiri dia selalu praktis English. Dan dia juga belajar bahasa Inggris, selain di PC juga dia belajar bahasa Inggris melalui TV. Ini sangat menginspirasi. Mari kita temui ibunya, gimana sih trik-triknya membuat putrinya itu jadi pintar seperti ini. Ya, mari pemirsa. Selamat siang Ibu. Ya, maafin Ibu, saya mau tanya. Saya tadi habis podcast ngobrol sama putri Ibu, ternyata sangat luar biasa. Ibu tahu nggak putrinya itu ternyata hebat, pokoknya keren banget. Mulai kapan menyadari putrinya itu punya potensi yang luar biasa? Awalnya saya melihat Laurencia itu dari umur dia 3 tahun 3 tahun setengah. Awalnya 3 tahun setengah itu karena selama ini di seharian di rumahnya, karena kan saya punya Indovision ya Pak ya. Ya. Nah di Indovision itu kan ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Ya. Akhirnya kita ganti bahasanya menjadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pas dilihat sehari-hariannya, ketika dia bermain dengan boneka antara satu dengan yang lain, dia pakai berbahasa Inggris. Kalau pas latihan di percakapannya ya. Cara ngomongnya karena dia mengikuti di TV, siaran di TV. Akhirnya aku melihat dia ke depannya, kayaknya ini anak berbakat gitu. Kayaknya mau belajar lebih dalam lagi tentang bahasa Inggris. Betul. Akhirnya saya dan papanya untuk menyari untuk meleskan anak saya ke les bahasa Inggris. Akhirnya ada kakak ipar saya bilang nggak usah les di dia bilang gitu. Tapi saya menyadari kalau itu kan kebanyakan teorinya daripada prakteknya. Tapi kebanyakan kalau orang berbahasa Inggris kebanyakan teori tapi prakteknya nggak bisa. Itu cara berbicaranya pun tidak bisa. Betul. Akhirnya saya bilang ke suami saya, bilang gini, gimana kita cari-cari daerah sini Cengkareng dekat rumah. Akhirnya saya lewat ke Cengkareng, ketemulah PIC. Ya, PIC. Coba kita tanya di PIC ini, siapa tahu ada les bahasa Inggris. Untuk anak-anak gitu. ya. Akhirnya kita datangin ke PIC, kita tanya, apakah di sini ada les bahasa Inggris? Karena anak saya berbakat di bahasa Inggris. Saya ingin mendalami anak saya supaya bisa lebih berbahasa Inggrisnya. Lebih lancar, lebih fasih ya. Gitu. Akhirnya datanglah, dia bilang, saya daftarlah, aku bilang gini, bisa nggak anak saya baru kelas 1 mau naik kelas 2 ini bisa les di sini. Mulainya kelas 1 itu mulai masuk. Gitu. Oh bisa Bunda, katanya Mister Pisis itu.
Terus akhirnya dicobalah anak saya berbicara dengan bahasa Inggris dengan misternya. Akhirnya, oh iya, ya udah gimana Bunda, mau kapan mulainya? Dia bilang gitu. Saya tanya, apakah ini perlu dites dulu atau tidak? Nah kemudian dari misternya sendiri tidak perlu deh kayaknya. Akhirnya mau kapan Loren untuk les di sini? Dia bilang, ya kalau bisa besok ya besok gitu. Saya bilang ya udah langsung basic berapa ya, nggak usah Loren langsung basic 2 aja gitu. Akhirnya dari basic 2 dari kelas 2 sampai ke kelas 5 dia langsung selama 2 tahun dia langsung sekarang elementary 2. Oh, sudah elementary 2. Iya. Dan Ibu bisa lihat sendiri bahasa Inggrisnya sekarang lancar sekali. Kebetulan juga waktu pas kebetulan jalan-jalan waktu saya ke Hong Kong dan ke Malaysia, kan itu harus pakai bahasa Inggris ya. Saya menyadari kalau saya nggak bisa. Saya bilang, ayo Mak, ini ngomong apa gitu. Aku bilang, ini ngomong bahasa Inggris mah, ini artinya ini mah, kata gitu. Yaudah kakak yang ngomongin aja deh. Oh ya udah. Jadi waktu itu ada kesulitan ngobrol sama waktu di Malaysia dan Hong Kong karena mereka berbahasa Inggris, tapi dia Ibu ngerti. kurang bisa, tapi akhirnya malah putri Ibu yang si Lorencia itu yang main, kata yang terusnya. Oh begini loh Mah, katanya gitu. Oh ya udah. Gitu. Jadi akhirnya Lorencia yang bicara ya. Iya, akhirnya Lorencia bicara. Nah, saran saya sih emang dari awal sih emang Loren udah pinter bahasa Inggris makanya sayang sekali kalau tidak dibakati lagi bahasa Inggrisnya, karena itu penting juga untuk masa depannya dia. Iya, betul. Untuk di dunia pekerjaan juga betul. gitu. Oh ya, mungkin ada saran gitu untuk ibu-ibu di luar sana kan yang putra-putrinya mungkin belum pada kursus, belum pada senang bahasa Inggris, kan ini penting banget, dan juga untuk menjaga anak-anak jangan pada kena pengaruh yang buruk di luar gitu, karena kan sekarang pergaulan kan bahaya. Mungkin ada saran gitu buat yang lain-lain gitu. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang emang anaknya berbakat bahasa Inggris, mari diajak untuk les bahasa Inggris untuk memperdalami, karena bahasa Inggris itu perlu dipakai di mana-mana, maupun di dunia pekerjaan, di sekolah gitu. Ayo mari anak. Dan bukan juga Ibu katanya punya pengalaman itu yang saudaranya lulusan UGM loh, IP-nya berapa, hampir 4 ya, tapi karena interviewnya gagal dalam bahasa Inggris katanya gagal. Gimana tuh? Ada keponakan saya kebetulan dia dari lulusan UGM, IPK-nya itu 3,8. Tapi ketika dia dites bahasa Inggris, dia gagal di situ tes wawancaranya. Makanya sayang sekali kan kalau anak-anak kita itu mulai dari sekarang, dari umur 5 tahun kalau emang dia ada berbakat bahasa Inggris, ayo kita ajak untuk les bahasa Inggris. Tidak akan rugi ya Bu ya. Ini invest yang luar biasa. Gitu. Terima kasih Ibu atas motivasinya, saran-sarannya, pengalamannya. Selamat, semoga putri Ibu nanti jadi orang yang sukses ya Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Itu para pemirsa Puji Empire. Jelas sekali bagaimana pentingnya bahasa Inggris, bagaimana membuat siswa putra-putri kita senang bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sangat penting, dan ada pengalaman yang luar biasa dari ibunya Lorencia ini, mamanya Lorencia ini waktu di luar negeri itu perlu sekali bahasa Inggris. Untung saja adik Lorencia pintar bahasa Inggris, jadi bisa menjadi penterjemah. Dan juga ada keponakannya yang sudah lulus UGM dengan IP yang 3,8 tapi gagal di interview. Ini sayang sekali. Oke, para pemirsa, kalau ada salah-salah saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Manjada wajada. Hello. What's your name? Oh, my name is Puji, P-U-G-I. How old are you? Oh, I'm 68 years old. Thank you. Oh, you're welcome. Why is BC called orange? Oh, I see. I'll tell you why it is orange. Because orange means fun, cheerful, and great, and also success.
Where's the first PC you made? I first open PEZ is in Jalan Kamal Raya number 57, Cengkareng, West Jakarta. It's near SMA Al Huda, or behind the SMA Double Tree Senior High School, West Jakarta. What is PC means? PC is a stand for Practical Education Center. It means that we here teaching practically everything we perform in practically, not theoretically. So study English in PEC is by practicing and conversation, not theoretical, not writing, not a lot of writing, really little writing. What's the mission of PEC? The mission is we want to make as many as possible Indonesian people can speak English well, so we can compete with another nation like Malaysia, Singapore, Philippines, and Australia, and other countries, because they speak English. Indonesia don't speak English. Only a few people speak English. So I really want to make so many Indonesian people speak English, and then also I give opportunity to Indonesian people to have a job, because so many people, they don't have a job. That's my vision. Pray for me. Thank you. Oh, you are welcome. Any more questions? Excuse me, what's your name? My name is Lauren. Lawrence, pemirsa, Lawrence. Yeah. How old are you, Lawrence? I am 10 years old. 10 years old. You see, 10 years old, 10 tahun, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Ya. How long have you studied English? 2 years more. 2 years. Ya, dalam 2 tahun bahasa Inggrisnya bisa seperti ini lancarnya, fasiknya. Kebayang nggak sih kira-kira masa depannya? Kebayang nggak sih saat dia berumur 17 tahun seperti apa bahasa Inggris dia? Ya. And excuse me, what class are you in? 5th class. 5th class, baru kelas 5. It is elementary school ya? Yeah. Ya, SD. What's your hobby? My hobby is learning English. Singing, maybe, and swimming. Swimming. Nah, para pemirsa, bahasa Inggris itu hobi ya. Yang lain-lain mungkin pada nggak senang bahasa Inggris, bahkan ada yang takut, bahkan ada yang nggak suka bahasa Inggris. Lawrence ini bahasa Inggris adalah hobinya. Oh ya, can you tell me how do you study English? Well, I study English. Started from 5th. I study English at 5 years old. 5 years old. 5 tahun, umur 5 tahun sudah mulai belajar bahasa Inggris. Maybe firstly I watch TV. I really like program in TV that is Indonesian. The language is in English, but not really Indonesian language because it's quite not so perfect, and I really don't like it. But then I started to remember it on my mind, and I don't know how, but I know the means without any knowing with the Indonesian in writing the down. Then I started to play with Indonesia, with English saying, with English language, and I really started to like that. That's why it's my hobby. Okay, can you tell it in bahasa Indonesia? What you just said? Dulu saya sudah mulai bahasa Inggris, sudah mulai belajar bahasa Inggris umur 5 tahun. Waktu itu saya suka banget nonton film bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Udah begitu suka banget yang dalam bahasa Indonesia. Tapi lama-kelamaan saya malah mengingatkan kata itu dan mengingatkan bahasa Indonesianya kayak gimana. Setelah itu saya coba berbicaranya dengan cara bermain. Aku bermain dengan dan juga menyanyi dengan bahasa Inggris, dan itu mungkin sekarang udah jadi hobi aku. Oh, it's very good, para pemirsa. Oh ya, by the way, what do you want to be someday? I want to be a digital technic. It's very good. It's very very great. Excellent, para pemirsa. Cita-citanya luar biasa. Oh ya, by the way, your mom told me that she got an experience when she was in Hong Kong and having shopping,
and then your mom couldn't speak English, and then you help your mom speak English in when shopping in Hong Kong. Is it right? Yeah. Can you tell me? Pada waktu itu saya tuh sangat haus pada waktu di Hong Kong karena nggak mau minum. Nah, saya mau beli minum yang lain gitu, ya kan? Saya pas beli minum, ternyata orang Hong Kongnya berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, saya berbicara lah karena mama saya nggak ngerti. Jadi begitu ceritanya. Yeah. It's very great. And do you want to tell something to your friend outside that they don't like English or they haven't taken an English course in order they like English like you? For people out there that doesn't like English and felt hard to speak, and maybe they already course but after a couple months they get out for the course because they don't like it. Well, I give you an experience. They'll do something fun or a hobby that you can do, but just translate it in English because that's one of the things I do that make me hobby in English. That's why we need to like English too, and of course you're gonna have a great future soon if you're really good at English because English for the business too. Thank you. Hi, can you tell it in bahasa Indonesia? Come on. Tell your friends outside, teman-teman di luar sana yang belum bisa bahasa Inggris, yang belum senang bahasa Inggris, yang belum kursus bahasa Inggris, biar mereka belajar bahasa Inggris dan senang bahasa Inggris karena bahasa Inggris sangat penting. Ayo, in bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang di luar sana yang merasa sedikit susah, walaupun dulunya sudah kursus di dalam bahasa Inggris, tapi langsung keluar karena itu bagi mereka susah dan tidak mau lagi. Buat kalian, ya. Kalian cari hobi kalian yang bisa ditranslate dalam bahasa Inggris. Atau contohnya lagi bernyanyi, cobalah translate-nya dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian akan cari keseruan di situ. Dan itu buat saya biasanya jadi hobi. Karena Inggris itu penting buat cita-cita kalian juga dan juga buat kerjaan kalian. Karena banyak orang di sana dan banyak kantor-kantor di sana yang butuh orang yang pintar sangat bahasa Inggrisnya. Very good, itu excellent sekali para pemirsa. How old are you just now? 10. Umur 10 tahun para pemirsa, seperti itu. Luar biasa, kebayang dong nanti gimana. Dan menurut saya para pemirsa, kalau dengan menguasai bahasa Inggris seperti ini, sudah menguasai bahasa Inggris seperti ini ya, saya sangat setuju. 50% kesuksesan sudah ada di tangan ya. Saya yakin banget ini kesuksesan dia lebih mudah daripada yang tidak bisa bahasa Inggris para pemirsa. Makanya ayo para pemirsa yang punya putra putri antara umur 5 tahun sampai 12 tahun, jangan sampai kehilangan masa-masa keemasan, golden age ya, umur keemasan. Karena dalam saat-saat seperti itu anak tuh lagi pinter-pinternya, mau diajarin apa saja itu pinter sekali ya. Jangan sampai nanti terlambat, kehilangan masa keemasan, lewat begitu saja tanpa kegiatan yang bermanfaat ya. Karena saat umur 5 tahun sampai 12 tahun tuh silahkan mau diajarkan apapun itu sangat mudah bagi anak itu. Tapi kalau sudah lewat itu agak sulit ya. Jadi para pemirsa, pesan saya, ayo, ini sudah ada bukti ya, umur 10 tahun sudah seperti ini. Thank you very much, Lawrence. You're welcome. For your coming. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thank you.